Nah, simulasi selanjutnya saya akan menggunakan applet ya. Nah, jadi kita akan menggunakan applet. Nah, di sini saya sudah inputkan parameter isian-isian yang harus kita isi dalam sebuah applet tersebut. Nah, di sini saya tulis 0,5 karena kan kita ingin mensimulasikan koin ya gitu ya. Kemudian ini adalah number of tosses itu 16, yaitu karena kita percobaan yang kita lakukan oleh si Doris itu kan 16 kali ya gitu. Berarti kita coba melempar 16 koin juga gitu ya. Nah, ini adalah banyaknya simulasinya di sini satu. Jadi saya baru melakukan satu simulasi aja. Dan dalam satu simulasi ini terlihat bahwa nih ada 12 head yang muncul. Berarti dengan kata lain ada 12 per 16 muncul sekali nih. Makanya dikasih satu titik di sini nih gitu. Nah, simulasi ini akan saya lakukan mungkin sampai 100 kali ya. Nah, semoga nanti kelihatan bedanya. Nah, dalam slide ini saya sudah melakukan simulasi sebanyak 100 kali ya. Di sini terlihat di sini. Nah, sudah 100 simulasi yang saya sudah lakukan, dan dalam 100 simulasi ini bermacam-macam tuh. Ada satu simulasi yang headnya muncul cuma sekali, tapi ada 3 simulasi yang headnya muncul 12 kali. Ya, dan seterusnya ya. Yang paling banyak itu 7 kali ya gitu ya. Jadi ada beberapa simulasi yang headnya tuh muncul sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya kita ingin mencari tahu nih, apakah ada simulasi ya dari simulasi yang telah kita lakukan itu, apakah ada simulasi yang menghasilkan statistik yang kita peroleh juga gitu. Kita peroleh. Jadi dalam hal ini tuh si Bu Doris kan 15 dari 16 tuh benar tuh. Berarti kita ingin mencari tahu apakah ada simulasi yang sama kayak si Doris tadi tuh 15 dari 16 tuh benar gitu. Dan ternyata dari sini kelihatan bahwa tidak ada sama sekali ya di sini head terbanyak yang muncul tuh 12 nih. Bahkan 13 aja nggak muncul, apalagi 15 gitu ya. Berarti dengan kata lain, dengan mengasumsikan H0 benar, itu 15 per 16 tuh jarang sekali terjadi loh gitu ya. Atau berarti dengan kata lain, si Doris itu tidak menebak-nebak. Kalau dia menebak-nebak tuh berarti angkanya sekitar ini nih, 3, 4, sampai 12 benarnya. Nggak mungkin bisa lebih dari 12, 15 gitu. Jadi dengan kata lain, si Doris itu lebih dari sekedar menebak-nebak ya gitu ya. Nah, dari simulasi yang telah kita lakukan. Tapi di sini ada keterbatasan di mana kita tuh baru melakukan 100 simulasi nih ya. Nah, siapa tahu kalau kita melakukannya lebih banyak, sampai 1000 simulasi, siapa tahu ada simulasi yang 15 headnya tuh muncul 15 kali gitu ya. Nah, kita akan coba sampai 15 kali ya. Sampai 1000 kali simulasinya. Nah, di slide ini saya sudah melakukan sampai 1000 simulasi ya. Nah, dari 1000 simulasi ini kita akan melihat nih, kita akan mencari tahu ada berapa simulasi yang simulasinya itu menghasilkan statistik yang lebih ekstrim dari statistik yang kita dapatkan dari data, yaitu 15 per 16 ya. Sorry, nggak kelihatan. 15 per 16. Ada berapa simulasi yang menghasilkan statistik yang lebih ekstrim dari kita nih, 15 per 16. Dan ternyata saya masukkan nih 15 ini di sini, dan ternyata tidak ada satu simulasi pun yang number of heads munculnya itu 15 atau 16 gitu ya. Berarti dengan kata lain ada 0 simulasi ya, 0 dari 1000 simulasi gitu. Nah, dari hasil ini kita akan memasuki S yang ketiga, yaitu strength of evidence. Untuk mengukur kekuatan bukti atau strength of evidence, di sini kita akan berkenalan dengan suatu istilah lagi dalam statistik, yaitu apa yang disebut dengan p-value. Nah, di sini p-value itu adalah proporsi dari simulasi kita ya, dari 1000 simulasi yang sudah kita lakukan ya, tergantung kalian pakainya berapa simulasi ya, bisa 1000, bisa 2000 ya. Proporsi dari total simulasi yang kita lakukan yang menghasilkan statistik yang lebih ekstrim dari kita punya ya, yang lebih ekstrim dari statistik data sampel.
Dan kita mendapatkan bahwa statistik p-value-nya itu adalah 0 per 1000 atau dengan kata lain 0 ya. Jadi p-value kita dapatkan dalam kasus kita itu 0 nih. Nah, di sini ada kriterianya nih. Kalau p-value kita di bawah di atas 0,1 ya, di atas 0,1 berarti artinya belum bisa menolak H0, belum dapat menolak H0. Terus kalau p-value kita di antara 0,05 sampai 0,1 sudah ada bukti lemah untuk menolak H0 ya. Terus kalau p-value kita ada di antara 0,01 sampai 0,5 berarti sudah ada bukti cukup kuat untuk menolak H0 ya. Dan yang terakhir kalau p-value kita di bawah 0,01 sudah ada bukti kuat sekarang ya, sangat kuat gitu ya. Kuat untuk menolak H0. Nah, kita dalam kasus kita itu p-value kita 0 berarti kita ada di kategori yang ini nih ya. Ya, kita sudah mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Nah, sekarang kita bisa masuk ke tahap yang ke-5 ya, tahap menarik kesimpulan. Nah, sekarang kita sudah bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan kita itu adalah karena p-value itu kurang dari 0,01, maka kita sudah mempunyai bukti yang kuat untuk menolak H0. Atau dengan kata lain ya, sudah ada bukti kuat untuk mengatakan bahwa Doris lebih dari sekedar menebak-nebak ya. Berarti dengan kata lain, berarti Bush dan Doris itu sudah ada bukti yang kuat bahwa Bush dan Doris itu sudah berkomunikasi. Nah, itu adalah kesimpulan kita gitu. Jadi dari statistik kita mencoba membuat simulasi. Nah, setelah melakukan simulasi, kita menghitung p-value, dan dari p-value itu kita bisa mendapatkan kesimpulan. Itulah strategi 3S. Semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu studi kasus yang lain ya, Nah, semoga dengan ini menjadi lebih cukup jelas. Nah, setelah itu kita akan Nah, ini adalah pengujian statistika atau pengujian hipotesis berbasis simulasi. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana melakukan pengujian hipotesis tapi berbasis teori.